Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas tentang ridho, teori dan praktis dalam pembelajaran. Kita awali dengan definisi ridho. Secara etimologi, kata ridho merupakan masdar dari kata ridya yarda yang berarti puas, rela hati, menerima dengan lapang dada atau pasrah terhadap sesuatu. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan ridho secara harfiah yaitu rela, suka, atau senang. Al-ridho merupakan sebuah kata yang sudah menjadi bahasa Indonesia yaitu rela. Secara terminologi, ridho berarti kerelaan yang tinggi terhadap apapun yang diberikan oleh akhlak baik, sesuatu yang menyenangkan atau tidak sebagai sebuah anugerah yang istimewa pada dirinya. Orang yang ridho mampu melihat hikmah dan kebaikan di balik cobaan yang diberikan oleh Allah SWT dan tidak berburuk sangka terhadap ketentuannya. Terlebih lagi, ia mampu melihat keagungan, kebesaran, dan kemahasempurnaan Zat yang memberikan cobaan kepadanya sehingga tidak mengeluh dan tidak merasa sakit atas cobaan tersebut. Mereka bahkan merasakan musibah dan ujian sebagai suatu nikmat lantaran jiwanya bertemu dengan yang dicintainya. Menurut Al-Hujwiri, istilah ridho mengandung dua pengertian. Pertama, Tuhan kepada manusia. Kedua, ridho manusia kepada Tuhan. Ketiga, ridho Tuhan kepada manusia terkandung dalam kehendak Tuhan untuk memberi pahala kepada manusia atas segala perbuatan baik yang dilakukannya dan anugerah kasih sayangnya kepada manusia. Adapun ridho manusia kepada Tuhan terkandung dalam kerelaan dan kepasrahan manusia untuk melaksanakan segala perintahnya serta menerima segala ketentuannya dan keputusannya. Saya lanjut video berikutnya. Saya lanjut. Terdapat banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang ridho. Di antaranya adalah Surat Al-Baqarah ayat 8, Surat Al-Maidah ayat 119. Kita bisa cari di Al-Quran. Lanjut. Sekarang kita masuk ke teori dan praktis dalam pembelajaran. Secara teoritis, ridho dalam pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kondisi di mana peserta didik merasa senang dan puas dengan proses pembelajaran yang berlangsung. Hal ini dapat tercapai jika pembelajaran tersebut sesuai dengan harapan dan kebutuhan peserta didik, baik dari segi materi, metode, maupun suasana belajar. Ridho dalam pembelajaran memiliki beberapa manfaat, antara lain meningkatkan motivasi belajar peserta didik, meningkatkan hasil belajar peserta didik, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita lanjut ke praktis ridho dalam pembelajaran. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan ridho dalam pembelajaran, antara lain menyelenggarakan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik memiliki berbagai macam kebutuhan, baik dari segi akademik, sosial, maupun emosional. Oleh karena itu, pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan tersebut agar peserta didik merasa ridho, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan akan membuat peserta didik merasa nyaman dan betah belajar. Hal ini akan meningkatkan konsentrasi dan motivasi belajar peserta didik. Berikut adalah beberapa contoh praktis ridho dalam pembelajaran. Pertama adalah guru memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Guru menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan interaktif. Kedua, guru menciptakan suasana belajar yang demokratis dan menghargai pendapat peserta didik. Adapun ridho dalam pembelajaran merupakan suatu hal yang penting untuk diwujudkan, karena ridho akan membuat peserta didik merasa senang dan puas dengan pembelajaran yang berlangsung. Dan hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan hasil belajaran dapat memuaskan dan bagus. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.